Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan sampai beliau melihat ada satu kaum yang yazra'una fi yaumin, hari ini menanam, wa yahsuduna fi yaumin, dan besok sudah bisa memanen. Kullama hasadu ada kama kana, dan setiap kali dipanen maka saat itu juga tumbuh kembali. Saat dipanen lagi, saat itu juga tumbuh kembali dan bisa dipanen kembali. Faqala, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Jibril, ma hadza? Wahai Jibril, apa ini? Kok ada kaum yang enak sekali, sekarang menanam, besok sudah bisa memanen. Faqala, malaikat Jibril menjawab, haula al-mujahiduna fi sabilillahi ta'ala. Kaum tersebut adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala. Tudha'afu lahumul hasanat bisab'i mi'ati di'fin. Allah Ta'ala melipat gandakan kebaikan kaum tersebut sampai 700 kali lipat. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma yang sangat wangi sekali. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadhir raihatu? Wahai Jibril, bau apa ini? Qala, Jibril menjawab, hadhihi raihatu masyitota. Ini adalah bau wangi Siti Masyitoh. Siapa itu beliau? Siti Masyitoh ini adalah orang yang bekerja di rumah Fir'aun, yang tugasnya adalah mensisir rambut dari anaknya Fir'aun. Lalu kenapa Siti Masyitoh ini kuburannya berbau wangi? Ini disebabkan karena idsaqatal mushtu faqalat bismillah ta'sa Fir'aun. Ketika sisir yang digunakan untuk mensisir rambut anaknya Fir'aun ini terjatuh, Siti Masyitoh mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Ta'sa Fir'aun, rugi Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka anak Fir'aun ini kaget. Aulaki rabbun ghaira abi. Loh, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Naam. Siti Masyitoh menjawab, ya. Afa ukhbiru bidzalik abi. Kalau gitu akan aku laporkan kamu kepada ayahku. Qalat na'am. Ya, laporkan saja. Kemudian anaknya Fir'aun ini melaporkan Siti Masyitoh, wahai ayah, ini Siti Masyitoh ini rupa-rupanya punya Tuhan selain engkau. Kemudian fada'aha, Fir'aun kemudian memanggil Siti Masyitoh. Faqala, aulaki rabbun ghairi? Fir'aun berkata, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Qalat, Rabbi wa rabbukallah. Siti Masyitoh menjawab, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Wa kana
lil mar'ati ibnani wa zaujun. Siti Masitoh ini punya 2 anak. Anaknya yang satu masih kecil sekali, yaitu umur 7 bulan. Wa zaujun, dan Siti Masitoh ini suaminya itu adalah salah satu penjaga di istananya Fir'aun. Gila, wa kana zaujuha khazinu Fir'aun, dan suami dari Masitoh ini adalah penjaga di istananya Fir'aun. Kemudian Fir'aun merayu-rayu Siti Masitoh dan juga suaminya agar mau murtad dan menyembah Fir'aun. Fa'abaya, akan tetapi Masitoh dan suaminya tetap kekeh berpegang teguh terhadap keyakinan yang hak bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Kemudian Fir'aun berucap, inni qatilukuma, kalau kamu tidak mau murtad, aku akan membunuhmu. Bahkan tidak cuma membunuhmu, aku akan membunuh anak-anakmu juga. Qalat ihsanan minka ilaina in qataltana anta ja'alana fi baitin wahid. Ya bagus kalau begitu, kalau kamu mau membunuh aku, bunuh saja, daripada aku harus murtad, harus menyembahmu dan meninggalkan Allah Ta'ala, lebih baik aku mati. Namun satu permintaanku, yaitu jadikan aku dan suamiku dan juga anak-anakku ini satu lubang, fi baitin wahid, maksudnya adalah satu lubang. Kemudian kuburkan aku, suamiku dan anak-anakku ke dalam satu lubang tersebut. Kemudian Fir'aun menjawab, oke, kalau itu maumu. Fa'amaro bibakrotin min nuhas. Kemudian Fir'aun memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengambil kuali yang sangat besar sehingga bisa memuat Masitoh dan keluarganya itu. Kuali besar ini terbuat dari tembaga. Fa'uhmiyat, dan dipanaskanlah kuali ini. Tsumma amara biha litulqa fiha. Fir'aun memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengambil kuali yang sangat besar, kemudian mengisinya dengan air yang penuh, kemudian dipanaskanlah kuali tersebut. Litulqa fiha, kemudian ditaruhlah Masitoh dan keluarganya ke dalam kuali tersebut, satu demi satu. Pertama yang dibuang ke dalam kuali ini adalah suami dari Masitoh. Itu masih tegar itu. Kemudian masih kekeh tidak mau kafir. Yang kedua yang dibuang ke dalam kuali adalah anaknya yang sudah agak dewasa. Nah, masih kekeh tidak mau murtad, maka yang ketiga ini yang mau dibuang adalah anaknya yang masih balita ini. Ketika anaknya Masitoh yang masih balita ini mau dibuang ke dalam kuali, ini sebenarnya keimanan Masitoh sudah mau goyang. Akan tetapi dengan kuasa Allah, si jabang bayi ini bisa berkata-kata. Bagaimana kata-katanya? Ya ummah, qai wala tataqai fa innaki alal haq. Wahai ibu, lebih baik panjenengan ikut kami nyemplung sekalian ke dalam kuali,
dan jangan mundur sedikit pun dengan kekejaman Fir'aun. Lebih baik kita mati bersama-sama asalkan keimanan tetap terjaga daripada kita kafir, meninggalkan Allah dan malah menyembah Fir'aun. Na'udzubillah. Jangan takut, jangan gentar wahai ibu, fa innaki alal haq, karena panjenengan ini berada di jalan yang benar. Faulqiyat hiya wa auladuha, maka dibuanglah semua anak-anak Masitoh ini ke dalam kuali yang berisi air yang sudah dipanaskan tadi. Qala wa takallam fil mahdi arba'atun, ada 4 bayi yang masih dalam gendongan yang dapat berbicara atas izin Allah. Nah, yang paling kecil adalah anaknya dari Siti Masitoh ini. Wahum sigori hadza. Kemudian bayi yang dapat berbicara lagi yang kedua adalah syahidu Yusufa, bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf. Kemudian yang ketiga adalah Sohibu Juraij, bayi yang menjadi saksi seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Dan yang keempat adalah Isa bin Maryam. Yang keempat adalah Nabi Isa bin Maryam. Nah, itulah kisah dari Sayyidah Masitoh. Kenapa kuburannya bisa tercium aroma yang sangat wangi. Wallahu a'lam bishawab.